aja. Ini nih, Langsung praktek aja kalau mau gitu kan. Ada nggak gitu keluarga lu yang masih umur 5 tahun biar gua beli. langsung ngomong ke adik gua lah. Kan ini framing. Ini gua praktek ini, bukan framing. Lu mau buat Islam apa? Mau bikin Islam apa? Islamnya sekarang tuh udah nggak boleh, Babang. Islamnya sekarang udah nggak boleh kata siapa? Makanya ada yang mau dijual nggak dari keluarga lu? Atau siapa kayak tetangga, teman siapa kayak ada nggak? Siapa nih bentar dulu. Adeknya Ini aja, gua adeknya mau Bang gua Kores, kasih adeknya. hukumnya. Iya makanya datanya mana? Sini datanya. Nah, nih hukumnya. Oh, dari tadi lu makanya jangan melayang-layang di permukaan air. Bubuk sama Kores kalau melayang-layang. Biar pas dulu lu kalau umur 5 tahun lu sikat juga kan. Gua beli kalau lu jual. Kacau ya. Kacang coklat. Takut kan lu? Takut kan? Kacau. Gua kok takut. Lu bukan kacau, Bre. Orang kalau misalnya menjual budak berapapun umurnya, kita beli bisa itu halal. Perbudakan itu didapat dari 3. Pertama pembelian, akad Itu milik, soal perdagangan. kedua dari gonimah, ketiga dari fa'i gitu loh. Mau lari kemana lu gitu kan? Di perjanjian lama aja ada kok sini ya. Kalau nggak usah kita ke Islam dulu ya kawan-kawan. Kita ke perjanjian lama aja dulu. Kita ke Keluaran 21. Perjanjian lama Keluaran emang dua. ada, tapi dia bukan Kristen, Bang Kores. Nah, ini. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Dar, selamat datang di kebenaran. Sekarang gua tanya Rama, lu mau jual keluarga lu nggak? Ada nggak? Ada nggak yang mau dijual? Wani Piro. Terdiam dia anjir. Guncang, Bre. Dimatiin mic-nya. Ya lo terdiam gimana? Gua kagak tahu dimatiin mic-nya, orang gua pakai AirPods. Oh, lu nggak tahu ya udah gua bacain lagi. Ini di Keluaran 21, Keluaran 21. Keluaran 21 nomor 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Dar, selamat datang di kebenaran. Ada nggak yang mau lu jual? Banyak yang mau gua jual nih tuh. Kalau kucing bukan budak. Siapa ini? Ada orang ngejual anak perempuannya kucing, bentuknya siapa? Nggak ada, Bre. Ntar dulu, lu jangan lari ke situ terus kan. Ntar dulu kalem. Lu tadi Loh, dari tadi gua kalem loh. Kayak di pohon palem. Ini soal perbudakan di zaman sekarang tuh nggak boleh nih gua kasih tahu perubahan hukum. Pada tahun Nah, 1 Petrus 2:18 gitu. Ya, lo kalau bawa hukum negara ya beda lagi lah. Tunggu. Nah, ini 1 Petrus 2:18. Nah, ini perhatikan. Ini perjanjian barunya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Dar, selamat datang di dulu kebenaran. nih gua kasih tahu nih, ini dalilnya nih ada nih. Ketawa mulu. Santai, kalem, jangan ketar-ketir. Enggak, gue tertawa di sini. Jakun gue yang ketar-ketir, gitu. Ini mau gua Silakan. ngomong. Iya boleh banget. Gantian ayo. Mana data lu? Daya tahun Iya. 1976 Liga Arab menghapuskan perbudakan. Nomor 2 Indonesia menghapuskan perbudakan tahun 1860. Nah, jadi itu Liga Arab sama Indonesia itu agama atau negara? Dari negara dong. Agama apa hukum? Lu ketawa lagi nih lo. Lu relasi antara agama. Belum ada agama Indonesia, belum ada. Negara Indonesia ada. Kalau agama Indonesia belum ada. Emang Gitu, belum Bre. ada, Bang. Ya, makanya jangan pelitat-pelitut kalau ngomong. Lu mau bicarain agama atau negara? Ya lu kalau ngomongin begitu mah lu ngomongin aja yang naik haji pakai sepeda ke sana. Neng, ngapain lu ngomong muter-muter, lu habis ngelem lu ya gitu. Tadi lu nanya soal Islam tidak membolehkan, yang lu bawa data negara gitu kan. Ya udah, lu kalau bilang relasi Gimana sih? Yang mana yang agama, ulama yang tidak boleh membolehkan gitu. Mana tadi? Tadi janjinya begitu.
Mana? Lah itu kan 2 kali senjata. Itu datanya Liga Arab sama Indonesia gitu kan. Mana ulamanya? Liga Arab menghapuskan perbudakan. Ya, Selesai. Liga Arab itu agama atau liga negara? Lu baca aja, lu buka aja negara 100% Islam kok. Ya, yang gua pengen kan tadi lu bilang ulama. Ini lah. Mana yang ulama? Dor. Apa yang didor? Lu bawa Liga Arab. Yang ditanya ulama, mana yang ulama? Sama agama, apalagi sejenis Arab, Enggak, itu 100% relasi agamanya kuat. Lagian Ya udah, mana dibilang ulama dalam suatu agama melarang perbudakan, mana? Lu cari aja tuh Kalau gua agama kasih kan harus ada searching ayatnya. Google Liga. Betul gitu loh. Ini dia dibahas agama, dia bawa negara. bahasa agama ada ayatnya. Kacau nih orang, kacau emang udah ain, cok, ain. Oh, bukan lain gue, ini yang ada lu aib lu. Lu jadi aib di sini. Lu ain. Bahas agama yang dipakai data negara, nggak nyambung, blok, nggak nyambung. Lu juga dari Gue bikin onani otak lu kan jadinya. lu Gitu, dari tadi yang dibahas agama bukan negara. Kalau negara beda lagi nanti pembawaan argumentasinya. Cem-macem sih sama Kores. Level kau lu sama naik Kores. haji aja, Wih, naik kau sepeda nggak level sama Kores. Maksud mah Nggak level kau, nggak level. Dari tadi udah aku tahu, udah aku membuatkan Ain kau nggak lu, level sama Ain, Kores. Ain, Yang enak itu Aib lu, aib lu. Artanos. Langsung ke Artanos aja Bang Kores. Lebih seru kayaknya. Si Roma lucu aja dah. Bahas Islam nggak boleh gitu. Islam nggak boleh, yang dibawa Liga Arab, yang dibawa Indonesia. Jadi aib lu bre, bukan ain ini aib, lu jadi aib. Yuk kita ke Artanos lagi yuk. Ya silakan Artanos. Ya bang. Mm-mm. Iya yang Tertullianus tadi itu, kalau historinya kayaknya dia waktu itu zaman filsuf pagan ya. Bukan, kalau di abad kedua itu zaman-zamannya orang-orang pagan sudah masuk ke Kristen. Itulah kenapa nanti bapak-bapak gereja di zaman itu tuh nama-namanya itu bukan nama-nama Israel gitu kan. Nama-namanya tuh macam Tertullian, macam Antiochus gitu kan, Apollo kayak gitu. Di sini kan dia ada background ini ya. Kalau nggak salah waktu itu kan tahu sendiri kan zaman-zamannya filsuf tuh dari Yunani. Kalau nggak salah dia tuh kayaknya debat juga deh. Di sini ada Apollo juga kan. Dia debat tentang ini sih kayaknya, tentang prinsip Trinitas dengan dewa-dewa. Jadi Iya. itu ada ini kayaknya. Dan ya, pengukuhan. Jadi dia ada peran di situ. Kenapa itu ada sejarahnya. Yes, karena Tertullian itu termasuk bapak-bapak gereja. Dan yang lucu, Tertullian ini dibidatkan dia ini, sempat dibidatkan. Tidak kan? Ya. Iya, sempat dibidatkan, tapi konsepnya diambil gitu. Karena bagian apa ya, bahas homo iosus sama homo ioisus. Homo oisus sama homo ioisus. Nah, gitu. Mungkin dia kayaknya sih seorang filsuf juga. Dia tahu sendiri. Iya, sebelum masuk ke Kristen dia filsuf dia. Mengubah paham gitu loh. Pemikirannya tuh bisa mengubah paham suatu pemikiran. Mungkin di situ ada perbedaan juga di internal gitu ya. Kalau nggak salah ya, ini saya gitu loh, pendapat saya. Yes, jadi dia ini ya itu, dia tuh orang pagan, lalu kemudian intelektual juga gitu kan, lalu kemudian dia masuk Kristen. Nah, dia jadi bapak gereja di situ karena dia membela iman Kristen dari pagan-pagan yang lain di zaman itu gitu. Iya. Zaman beda sama eranya Islam kan. Kalau Islam udah monoteis kan. Tapi Yes. berperang juga kan Muhammad lawan ini kan, yang agama yang Pagan Quraisy, yes gitu kan. Nah, kalau perangnya bapak-bapak gereja ini kita bisa lihat di Justin Martyr gitu, ketika menghadapi pertanyaan dari orang-orang pagan, terutama yang aristokratnya ya. Nah, di sana Justin Martyr itu
secara garis besar menyamakan dia menyamakan, memang sama kok, memang sama, nggak ada bedanya gitu. Cuman yang membedakan itu hanyalah kalau Yesus ini itu dia lebih mulia dari dewa pagannya kalian gitu doang. Cuman saya sih ya lebih tertarik sama yang masalah yang gini, cuman pribadi aja gitu, ngecek sendiri gitu, meneliti sebenarnya tuh tentang Tuhan, tentang agama, histori agama dimulai dari ciptaan awal. Kemarin kan saya nanya siapa Bang Juma itu baru ngejelasin sampai malaikat kalau nggak salah dia. Tentang dari Islamnya ya, dari sisi Islam. Nanti saya ada mau tanya-tanya lagi. Jadi saya Artanus mau masuk Islam? Enggak. Saya enggak, ini Dia lagi belajar Bang Kores. saya sedang belajar. Bentar Bang Zuma, kalau ada waktunya insya Allah lepas sholat isya beliau masuk kalau ada kesempatan sebentar. Jangan Iya. salah persepsi ya. Enggak, aman. Saya lebih daripada berdebat, saya lebih suka ini aja gitu. Bertanya. Mengambil kesimpulan dari dua arah. Ini kan lagi rame nih di TikTok debat-debat gini, makanya saya masuk. Saya pengen tahu aja, saya pengen belajar gitu. Kalau ini tuh kayak gini, kayak gini. Ternyata ya agama kan tahu sendiri, arti agama kan berat menuntun seseorang untuk ke arah yang benar, nggak seperti binatang lah gitu kan. Yes. Jadi, saya sih ngambilnya rata gitu pemikiran saya itu. Udah ada keluarga, udah ada anak, istri. Ada. Oke, mantap. Ya, jadi jangan disalahpahami kalau kita di sini tuh debak-debak ngisi waktu luang doang ya, terutama yang dari posisi Islam dan gua pribadi gitu. Kami di sini berjihad, membantahi syubhat dan fitnah yang dilontarkan para penghujat-penghujat Islam gitu. Sehingga jawaban kami praktis, singkat, padat dan tajam gitu. Dan di yang level keduanya baru mencerahkan orang-orang yang ingin mengerti tentang Islamnya itu sendiri. Iya, siapa? Seperti itu. Nah, Artanus ini di poin kedua masuknya gitu. Dan kapan kita berhenti? Ya nanti ketika para penghujat Islam ini melakukan konferensi pers, meminta maaf atas kelakuan mereka dan berhenti gitu. Dan juga mencabut semua istilah Islam di dalam Bible mereka gitu. Kalau misalnya mereka nggak begitu ya lanjut kita sampai tua. Thank you donatnya Ukti Amel. Kalau saya ngambil narik diri sebagai, saya posisikan diri saya sebagai ateis lah gitu kan. Yes. Masih mencari Tuhan gitu kan. Kalau saya sih berpandangan perdebatan ini tuh menurut saya tuh merugikan keduanya kalau menurut saya. Karena merugikan keduanya tuh dalam sisi pandangan orang awam tuh menurut saya sih ya mereka mungkin kalau dari agamanya dia ikut-ikut aja tuh yang nggak ngerti ya. Tapi kalau yang ini kan dari sisi luasnya tuh kok agama seperti ini gitu. Apalagi dari perilaku, dari ininya, caranya gitu. Itu aja sih kalau saya berpendapat gitu ya. Yes. Dari sisi Kristen pun begitu. Dia ngebahas Al-Quran. Begini. Jadi saling ini. Padahal sifat agama itu kan membuat seseorang menjadi lebih baik, menuntun gitu kan. Tapi kenapa malah jadi saling menjatuhkan? Padahal tujuannya baik. Nah ini kan pelaku-pelaku ini yang kurang pas gitu perlakuannya. Iya, jadi kalau orang awam dia melihat langsung di pertengahannya, udah jadinya kenapa gitu kan? Dia nggak melihat secara klausa-klausa ke belakangnya gitu. Nah, dari kenapa ini ada gitu kan dari perspektif Islam itu karena dari kekristenan sendiri mereka itu menghujat Islam. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, kenapa mereka menghujat Islam? Dari perspektif Islamnya sendiri kami melihat ini adalah bagian dari amanat agung gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Terus di Lukas 14:23, paksalah semua orang untuk masuk ke rumahku gitu. Sehingga mereka mempunyai banyak cara untuk membuat orang Islam itu mengikuti agama mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan rela kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, itu terbukti dan kami melihat itu sekarang. Kami menjadi saksi apa yang Allah katakan. Dan dilanjut lagi, Islam itu bukan agama yang kasihilah musuhmu. Gitu. Islam ini adalah agama yang
Perangilah orang-orang yang telah memerangi kamu, telah diizinkan bagimu untuk memerangi orang-orang yang memerangi kamu gitu. Sehingga ketika mereka nih orang-orang Kristen ini masuk ke wilayah-wilayah yang bukan wilayah mereka, contoh kayak Amerika zaman itu, Australia zaman itu kan, mereka bisa masuk dengan selonong boynya karena nggak ada perlawanan. Berbeda dengan ketika mereka memasuki wilayah Islam, perlawanan keras diberikan, mereka kaget akan itu. Tapi gimana, amanat agung harus dijalankan gitu kan. Jadi mereka punya amanat agung, kita punya jihad. Terus tempur nih nanti sampai dia menyerah kalah gitu. Karena kalau udah menyerah kalah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 192, jikalau mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang gitu. Gitu Artanos. Kalau lu mau lihat klausulnya secara singkatnya. Terus kalau sebagai Tunggu. Tadi satu lagi. Ada katanya dua-duanya rugi. Tentu yang namanya perang, my bre. Pasti akan ada kerugian di dua belah pihak. Pasti ada kerugian di dua belah pihak. Namanya juga perang. Kalau menurut saya sih dari tulisan-tulisan di kitab atau di Al-Quran itu, karena tulisannya mungkin itu di zaman itu gitu. Jadi penyesuaiannya mungkin pemahaman di saat ini itu mungkin agak rancu atau berbeda gitu memahaminya. Itu aja. Tapi kalau masalah tentang sisi lah adanya dia, misalnya gini loh. Saya posisikan sebagai orang yang nggak percaya Tuhan misalnya ya. Saya ateis gitu. Kalau mereka nih mengajarkan tentang Tuhan itu ada, tapi kok begini gitu. Justru menurut saya jadi pengenapan buat saya itu berarti emang nggak ada nih. Ini cuman sekedar rangkaian gitu. Nah, terutama kayak tiga agama samami misalnya, itu dibentuk hanya untuk menuntun aja. Jadi hukum di atas hukum gitu, dari pemikiran seseorang yang bijaksana saat itu, dan dibentuk lagi, disambung menyambung menjadi suatu bentukan gitu dari pemikiran gitu. Nah, kemudian dijabar-jabarkan lebih sederhana biar mudah dipahami ke arah sekarang gitu. Itu kalau misalnya ini gue kikis dulu yang pandangan ateisnya ya. Nah, dari pandangan ateis gue bisa melihat mereka ini mengsimplifikasi masalah yang terjadi gitu. Wah, ini gara-gara agama kayak gini. Cuma nggak seribet nggak sesimpel itu. Case yang ada itu nggak sesimpel itu gitu. Seperti yang udah gue jelaskan tadi di awal gitu. Mereka ada amanat agung, kita ada jihad kan gitu. Jadi sehingga akan terus bertempur gitu. Nah, perkara mengenai ateis mencoba menjadi pasifis gitu kan, yang ya udah damai saja, nggak usah tempur kayak gitu, kayak begini kayak gini. Nggak bisa bre, karena ada orang yang dirugikan di sini. Dan semua orang yang dirugikan ketika dia mempunyai kuasa, maka dia akan menuntut hal yang dirugikan ini untuk kembali ke nilai awal. Itu satu. Terus yang kedua, ketika menyalahkan agama gitu, agama perang terus ya. Terus kenapa ateis baru ada di abad-abad modern? Kenapa ateis nggak ada di awal-awal gitu? Kenapa ketika kalian lahir dengan sesuatu, ini ke ateis ya, bukan ke Artanos. Kenapa ketika ateis lahir itu di abad-abad awal, ketika semua yang sudah ateis nikmati itu hasil dari orang-orang beragama, kenapa malah menggigit balik tuannya kayak gitu loh? Atau seenggaknya para ateis ini, terutama yang kaum-kaum pelangi itu yang juga sama-sama memerangi orang-orang beragama, kalian ya beli pulau lah sendiri, beli pulau lah sendiri gitu, beli pulau sendiri, bikin hukum kalian sendiri, bikin negara kalian sendiri di sana gitu loh. Jangan kalian merongrong kaum beragama sementara kalian masih hidup di dalam kekuasaan orang-orang yang beragama, menikmati apa yang diberikan orang-orang beragama kepada masyarakat yang ada gitu. Jangan begitu konsepnya gitu. Gitu. Bahkan nggak cuma soal tanah wilayah juga gitu kan. Moralitas yang dipegang ateis juga itu datang dari kultur budaya orang-orang beragama. Makan pakai tangan kanan gitu kan, cebok harus dibersihin, 1 + 1 adalah 2. Itu mereka mendapatkan itu dari kontribusi orang-orang beragama terdahulu gitu. Cuma mereka lupa
Seakan-akan yuk ateis ada duluan lalu sok bijak, nggak bisa gitu bre. Gitu Artanas. Masuk. Sama apa lagi ya? Ya itu ada anekdot dari jenderal mana gue lupa. Dia berkata begini, if you want peace, so you better prepare for war. Gitu. Kalau lu pengen kedamaian, yang menurut lu itu kedamaian, maka lu harus siap-siap untuk berjuang untuk mendapatkan hal itu. Nah, berjuang itu salah satunya ya nggak ada opsi lain, bre, peperangan. Keputusan. Tapi dalam dunia ini, iya, kita nggak dikasih opsi lain selain berperang, membela diri gitu. Dan apa namanya? Berperang di dalam kata-kata gua ini jangan disalahpahami, ini adalah argumentasi gitu. Karena Islam itu An-Nahl ayat 126 gitu. Timpakanlah kepada mereka siksaan yang sesuai dengan siksaan yang mereka timpakan kepadamu gitu. Jadi kalau mereka ngasih argumentasi, kita kasih argumentasi juga. Gitu. Oke deh. Tapi ya bagus sih buat pengetahuan yang lain, teman-teman yang lain juga yang emang apa yang awam jadi tahu gitu kan. Nah, ini jadi satu. Yes, gitu. Dan memang poin ketiga di gua pribadi, Artanos, gue di sini ingin membangkitkan satu muslim untuk melihat apa yang terjadi di media sosial, bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Nanti ada implikasinya. Apa itu implikasinya? Gua akan seret orang-orang yang menghujat Islam ini terkenal di Indonesia. Gue bikin mereka terkenal di Indonesia. Karena mereka pengen terkenal kan. Nah, gue akan support apa yang mereka mau gitu. Yang gue lucu adalah Islam itu, kita ini berani mati untuk apa yang kita cintai. Gitu loh. Kita sangat mencintai kematian sebagaimana para penghujat Islam mencintai makan babi. Gitu. Nah, kebalikannya dari musuh kita, mereka sangat takut kematian, padahal mereka ini sudah dijanjikan keselamatan dalam doktrinnya, gitu kan. Tapi mereka kabur-kaburan, sehingga terjadilah istilah-istilah takut digeruduk, istilah-istilah ahli kabur. Jadi ini antara ahli geruduk versus ahli kabur, nah kayak gitu. Udah sampai situ kita. Oke. Nanti lanjut lagi bang. Siap. Bang Kores boleh tanya? Terima kasih ya. Boleh sus. Mengapa dalam Islam dua saksi itu misalnya nilainya perempuan itu kan harus dua, laki-laki satu, itu kenapa dalam persaksian? Itu dilihat dari iman gitu, karena Nabi menjelaskan wanita itu dalam sebulannya dia pasti ada uzur menstruasinya, sehingga tidak diharamkan untuk melakukan sholat ibadah. Sedangkan pria itu sebulan nggak ada seperti itunya, dia 1 bulan ibadah terus. Lalu kemudian dalam Islam juga yang diwajibkan berperang itu laki-laki, wanita tidak diwajibkan berperang. Kemudian yang diwajibkan untuk menafkahi keluarga itu laki-laki, wanita tidak diwajibkan untuk menafkahi laki-laki atau keluarga kayak gitu. Sehingga dari hal tersebutlah persaksian laki-laki itu 1, sedangkan perempuan itu setengah untuk laki-laki. Begitu. Langsung aja ke sininya, Sus. Ketika dibilang kesetaraan gender, enggak, anjir, enggak ada kesetaraan gender itu. Semua gender ada porsinya masing-masing. Dan porsi laki-laki itu lebih ke arah nyawa karena proteksi. Perempuan lebih ke arah edukasi karena mengurusi. Gitu. Karena kalau misalnya mau dibilang kesetaraan gender, gue belum lihat ada tukang ngelas pipa laut itu cewek, belum ada. Ketika dibilang kesetaraan gender, gue belum melihat tentara perbatasan itu cewek gitu. Ketika melihat kesetaraan gender, gue belum melihat
kontraktor-kontraktor gedung tinggi itu yang masang-masangin tiang di atas itu cewek gitu. Jadi memang fungsinya berjalan sesuai masing-masing. Gitu, Sus. Apakah itu adil? Adil. Itu adil karena fungsinya disesuaikan dengan kemampuan dari gender tersebut. Logikanya kan begini ya. Apakah ini tidak mengurangi keadilan? Tunggu. Mana tadi si Hello it's me, nabi-nabi terdahulu ngurusin kerohanian, ngobrol sama Musa sono yang ngebantai Amalek, yang mengganggu perjalanannya Musa. Berapa kali tempur itu Musa sama Amalek. Baca Bible lu baik-baik gitu loh, Bre. Ya, silakan lanjut, Sus. Apa? Iya, maksud saya itu apakah ini adil untuk wanita? Sehingga nilainya dihitung satu laki-laki, 2 perempuan. Adil lah. Coba misalnya kita mau kasus apa nih? Misalnya kasus pencurian. Terus didatangkan 2 wanita untuk menjadi saksi. Terus maka terbukti bersalah pencurian ini. Ya udah kelar. Kan gitu. Karena persaksian apa namanya? Persaksian itu batasnya juga kan nggak satu orang dia. Dari awal kasus juga, baik semua agama ya. Persaksian itu 4, kalau pernikahan 2, kayak gitu. Jadi misalnya ini persaksian pencurian, saksi ceweknya 2, saksi ceweknya 1, cowok saksinya 1 juga. Kan dua-duanya sama-sama tidak memenuhi unsur. Kapan Nabi Anda diangkat menjadi Nabi? Aduh, Al-Fat 29, Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini berarti masih subjektif ini penilaian Kores ini. Belum ada data yang valid nih. Agama itu subjektif, Bre. Subjektif dari Sang Prima Klausa. Siapa dia? Tuhan semesta alam. Kalau misalnya kesepakatan rame-rame namanya pagan itu. Gitu sih. Iya, artinya kan subjektif dari pandangan Kores ya tentang masalah adil atau enggaknya tadi. Padahal ini sudah sangat jelas loh di Islam kan. Berarti maksud lu kalau dalam Islam itu Allah memandang itu nggak adil gitu maksudnya? Ya di situ bukan begitu. Nah, gitu kan. Ya udah. Jadi menurut lu nggak adil itu kata siapa? Kata orang di luar Islam, kata Islamnya sendiri atau kata siapa? Kita kan nggak boleh menista ya, nggak boleh. Kita hanya mempertanyakan. Iya. Nah, ya udah kalau gitu, itulah jawaban gua. Artinya, Kalau misalnya menurut lu ini subjektifnya gua, silakan bawa subjektivitas yang menurut lu sahih gitu. Siapa yang bilang itu nggak adil? di negara pun nggak berlaku ini kan? Negara kan, lu nanya Islam. Iya, artinya kan negara mungkin memandang ini sesuatu yang ya katakanlah nggak adil. Iya, sebenarnya gini, negara Indonesia itu tolerir dengan apa ya? Para ulama kami kenapa tidak menerapkan hukum Islam secara kafah kepada Indonesia? Karena ulama kami berangkat dari Al-Mumtahanah ayat 8 gitu. Bermusyawarahlah dengan mereka sehingga kamu tidak dibilang keras. Bagaimana mereka bisa menerima Islam jikalau kamu keras kayak gitu kan? Jadi ketika misalnya diterapkan secara hukum Islam kafah ini kan, sebagaimana yang tertuang di apa tuh Piagam Jakarta gitu kan, ini kan kafir menolak nih, nggak mau, ya nggak mau kafir ini. Kalau misalnya pakai hukum Islam, kami tidak mau bersatu dengan Indonesia. Oh ya udah gitu para ulama kami dan ada satu orang Nasrani kalau nggak salah, siapa itu profesor siapa namanya, ya udah kita pakai ketuhanan yang Maha Esanya aja karena insya Allah dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, Allah meridhoi Indonesia menjadi agama yang plural tanpa menista nilai-nilai dari rukun iman dan rukun Islamnya agama Islam gitu. Jadi jangan disalahkan oh Indonesia ini nggak pakai negara Islam karena bukan Islam. Enggak, Indonesia tidak pakai negara Islam karena kami melihat orang-orang kafir tidak mau menggunakan itu sepenuhnya gitu Sus. Iya, artinya kan subjektif ya berarti ini. Bukan, ke Piagam Jakarta itu 9 orang yang menetapkan. Paham itu.
Mantap. Jadi masih belum ada jawaban yang klik ini berarti masih remis lagi ini. Remis ya, so, maksanya remis mulu, dia nggak bisa nyerang lagi, remis mulu dia minta. Cocot mu iku lho sus. Wis di KI lho wis data ngono lho. Jangkrik. Nah kalau apa namanya, apa namanya? Tapi kalau misalnya mau dibilang remis juga itu bisa kita iyakan Ikhwan, karena dalam kekristenan juga perempuan itu tidak punya hak berbicara ketika ada perkumpulan jemaat, gitu. Jadi nggak bisa saksi gitu, nggak bisa bersaksi malah, ya? Di Kristen juga nggak bisa sama. Nah di Kristen juga nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Kaisar ini banyak cocot ini, nggak ada data, nyocot aja Kaisar. Tenang lah Sarah. Denny itu Denny. Oh Denny, Bang Denny janganlah, Bang Denny kan kalem orangnya, aku nggak mau. Itu di mana ya? Tunggu. Coba gua buka dulu. Aku mau turun dulu. Maaf ini sudah remis beberapa kali nih, nggak ada yang menantang ini kayaknya. Apakah? Ya, kalau lu mau nantang, yuk kasih lah yang hujat-hujat gitu, biar gue siksa lu. Kalau lu sopan begini ya gue juga nggak tega, bre. Enggak, aku mau tanya itu narasumber yang kredibel, yang ustadz, yang tinggi gitu loh, Kores. Oh iya ya udah, ada Ustadz Tahta, ada yang lain. Gue kasihan aku tanya tentang Islam, Kores megap-megap kan nggak etis aku juga. Menggap-menggap dari mana? Gue dari tadi bernapas dengan paru-paru besar dan indah. Udah Dan ya, Pak. senyum-senyum. Kores, aku turun dulu ya, capek nih, remis terus. Yuk. Terima kasih, salam kenal semuanya. Selamat Ya, malam. semoga dengan remis yang lu maksud ini menjadi hidayah untuk lu masuk Islam, my bre. Amin. Pak Denny, Amin. salam kenal. Ya, salam. Malam. Nah, Ya malam juga, bre. Hujat jangan lah, anjir, dia nggak ngehujat, Ikhwan, biarin aja udah. Kalian tuh harus apa ya? Kalian tuh harus tahu kapan, bukan kalian sih. Gua pribadi tuh ada takarannya sendiri, mana yang ngehujat, mana yang enggak. Jadi kalau argumentasinya dia jaga tutur katanya, dia menahan-nahan kata-katanya, dia memilih kata untuk berbicara kayak gitu kan. Ya di situ gua Kores ampuni gitu. Tapi kalau misalnya udah macem Nabi lu pedo gitu loh. Wah, Islam agama pagan. Waduh, lampu hijau nih kita makan kayak gitu. Sabar, bre, sabar. Harus sabar. Iya, baru mau gitu. Belum terjadi. Kalau udah terjadi baru. Dan terus perkara dibilang remas-remis juga. Gue nggak kesel kalau dibilang remas-remis doang mah. Islam salah, nah, baru siksa. Toh di awal-awal juga dia udah ini kok udah kaget aja pas bahas monogami sama poligami udah ngoncir. Kabar gua siksa palanya gitu. Ya ntar malam insya Allah aku live lagi ya Ikhwan, bubukin taritung penghujat laknatullah alaihim. Nah ini ada Salomo King, Kristen atau Islam? Salomo? Selamat sore. Sore bre. Ya ada yang mau ditanyakan? Kristen bang. Oh siap, iya. Oke, boleh ya aku bertanya ya? Boleh. Oke bang, bentar. Kalau Safari Hotel nggak tahu gua. Bang Kores ada di YouTube mana? Oke, Ada di bisa sini dibuka, bang. deh. Bisa dibuka surat Al-Ahzab nomor 63. Al-Ahzab 63 ya. Ahzab 63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Iya. Terus? Oke, bang, kenapa di ayat itu dia menekankan kata boleh jadi ya? Menggunakan kata boleh jadi ya? Soalnya gini bang, kalau penggunaan kata boleh jadi artinya bisa jadi bisa tidak bang.
Coba bisa dijelasin kenapa pada surat itu dia menggunakan kata boleh jadi. Soalnya ini kan Allah yang menginformasiin. Harusnya dia memberikan informasi itu nggak ambigu gitu loh, Bang. Coba Ya, coba bisa jadi dijelasin dan sumbernya dari mana bisa kita pahami tentang narasi dari surat dari apalagi dari ayat Al-Quran itu. ya ini untuk Al-Ahzab 63 ketika Allah berfirman kepada Nabi boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan sama halnya dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya Allah di dalam surah Al-Qamar ayat 1 di mana Allah berfirman telah dekat saat itu dan telah terbulah bulan, dan juga surah Al-Anbiya ayat 1 telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling. Dan firman Allah untuk surah An-Nahl ayat 1 gitu. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya gitu. Ini dimaksudkan boleh jadi di sini adalah Allah berfirman kepada manusia untuk selalu berhati-hati dan berwaspada gitu kepada datangnya hari kiamat itu. Supaya manusia tidak berleha-leha seakan-akan kiamat masih jauh sehingga bermaksiat terus gitu kan. Nah, dengan kata boleh jadi ini Allah menitik beratkan bahwasanya janganlah kamu untuk berleha-leha dalam beramal ibadah, sehingga hiduplah sebagaimana kamu besok akan mati. Itu juga ada di hadis Nabi gitu. Oke Bang. Nah, di situ kalau kita temukan, di situ kan Allah berkata boleh jadi. Itu kan nggak bisa dipungkiri lagi ya. Coba Abang bandingkan dengan apa yang disampaikan Isa, Bang. Di mana itu? Di QS 43 ayat 61. Az-Zukhruf. Coba bandingkan. Az-Zukhruf. Tunggu ya. 61. Ini masih Allah yang berkata. Nabi Isa nanti di 64-nya. Tapi nggak apa-apa. Dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ini yang berkata masih Allah ini. Kalau Nabi Isa itu di surah 63-nya. Oke, di situ kan gini kan Bang ya. Nah, sedangkan Ya. kalau misalnya dari sisi teman-teman apalagi pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad ketika menanyain kepada Muhammad kan mendapatkan informasi itu dari Allah memberikan jawaban boleh jadi. Sorry. Ya, dipindah ruangan dulu anaknya. Suaranya masuk soalnya. Oke, gini Bang. Ya. Kalau di ayat itu kan dikatakan bahwa kalau misalnya kita maksudnya gini, kalau kita tanyain kepada sisi apalagi Allah, dia menginformasikan boleh jadi seperti itu kan. Tetapi kalau di QS yang berapa tuh yang dari sisi Isa, sedangkan Isa di situ malah sebagai sumber untuk informasi tentang datangnya kiamat itu. Nah, seperti itu. Nah, menurut Abang dari dua narasi tersebut kira-kira mana yang lebih berpengetahuan tentang hari kiamat, Bang? Ini pertama ini dua-duanya dari Allah gitu kan. Karena Nabi Isa yang Allah kutip itu ada di surah 63. Dia berkata gitu. Ini kalau ini masih Az-Zukhruf ini masih Allah gitu. Sehingga baik kedatangan Nabi Isa itu belum diketahui dan hari kiamat juga itu boleh jadi dekat atau lama gitu. Sama-sama belum ada yang diketahui oleh umat manusia. Allah tidak memberikan keterangan kapan terjadinya hari kiamat pastinya itu gitu. Oke, sama ini lagi Bang. Di situ Ini ya kalau misalnya untuk Solomon King ya, siapa tahu dapat belajarnya dari kawan-kawan Kristen. Ini bukan Nabi Isa yang berkata, dan sungguh dia dalam kurungnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat kan gitu. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, ikutilah Allah, inilah jalan yang lurus. Nabi Isa itu baru Allah kutip berkata di
Az-Zukhruf ayat 63-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu." Ini baru Nabi Isa gitu. Silakan ayat yang lainnya. Nah, Bang. Mau. Nah, kalau Ya. di ayat ini lagi tambah ambigu lagi, Bang. Karena gini, Yang di mana? Nabi Isa ketika datang, dengar, di situ dikatakan bahwa ketika Nabi Isa datang berarti tanda hari kiamat. Seperti itu kan, Bang ya? Iya. Nah, sedangkan Nabi Isa datang, dia kan masih hidup di dunia, Bang. Kalau nggak salah, aku pernah baca di apa ya? Di situ dikatakan bahwa dia hidup dan jadi pengikut apalagi Nabi Muhammad. lagi gitu. Dan Iya. nah, kalau begitu bagaimana ceritanya bisa hari kiamat sedangkan dia masih ada di sini? Bagaimana ceritanya hari kiamat? Ya bisa-bisa aja. Nah, gini, Maksudnya Bang, gimana? kan hari kiamat. Jadi gini, ini tuh gini. Dari sini dulu ya. Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Isa itu bukan tanda hari kiamat, tapi tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi ketika Nabi Isa turun itu belum hari kiamat, belum. Berarti terbalik. Karena di sini kan akan situ datangnya. Bukan terbalik-balik, Salomonya yang nggak ini ngerti akan datang. bacanya. Nah, ini kan akan datang kan, Bang. Jadi ketika Nabi betul. datang berarti itu kan udah kiamat. Akan datangnya hari kiamat, belum kiamat. Nabi Isa betul. datang itu tanda datangnya hari kiamat. Gitu. Oh, berarti Kan nanti ini, Bang. posisinya gini, ketika Nabi Isa datang kan pasti Salomo King juga udah tahu tuh, Nabi Isa akan memerangi Dajjal, akan memerangi Ya'juj dan Ma'juj gitu. Masa kiamat masih ada perang? Kiamat itu langit dan bumi lenyap, hancur. Gimana mau perang kalau langit dan bumi lenyap, hancur? Tapi kalau dibaca baik-baik, di situ dikatakan Ya. bahwa ketika Nabi Isa datang itu memang udah kiamat, Bang. Akan datang, bukan udah kiamat. Iya, maksudnya kan udah tanda-tanda kiamat kan, makanya dia datang. Tanda-tanda Kan kiamat, mungkin, iya. Makanya gini, ini kan udah dunia modern. Ini udah dunia Iya. modern, ya kan? Nah, ketika Isa datang dalam keadaan sama seperti nabi-nabi terdahulu kan lucu, Bang. Lucunya di mana? Coba Abang pikir. Nah, lucunya di sini yang pertama, apakah Isa akan apakah Isa dia datang pertama dia kan lihat nih keadaan di sini kan udah berbeda, nggak mungkin lagi dia tuh melakukan pengakuan segala macam, sedangkan orang-orang nih udah pada rame, kita kan udah rame nih, udah maksudnya dunia tuh kan udah maju. Ketika dia melakukan pengakuan, mengadili dan sebagainya, kan kita ada hukum, ada polisi, kan nggak mungkin. Oh, gini urutan eskatologi dalam Islam gitu kan. Nabi Isa turun ini ketika posisinya sudah perang, bukan perang, sudah nggak ada nuklir lagi. Jadi perang akhir zaman itu kita akan kembali ke kuda, panah dan pedang. Gitu, itu pertama. Oh, Artinya dunianya sudah kembali ke Justru Nah, gini, terus Bang. apa? Berdasarkan penglihatan dari Daniel, dunia tuh makin maju. Jadi misalnya 10 juta tahun yang akan datang, itu dunia tuh akan lebih maju dari saat ini, Bang. Iya, kalau misalnya di Daniel begitu nggak ada masalah gitu. Cuman kalau dalam Islam gitu kan. Itu contoh. Maksudnya Iya, iya. itu contoh. Nah, gini. Tapi bukan berarti aku berpatokan pada Daniel, tetapi berdasarkan Loh, yang kita Ngapain dibawa kalau nggak patokan? Tahun Nah, ya gini. Ini yang gue nanti yang jelasin yang di Kristen ya. Iya. Nanti jelasinnya Kristen ya. Ini yang gue dulu supaya tahu nanti kebingungannya Salomo di mana. Jadi nanti setelah perang perang dunia ketiga ini, itu kan semua udah nggak ada teknologi tuh, hancur-hancur karena nuklir. Itulah nanti dalam Islam itu eskatologi pertama itu ada ad-dukhon. Ad-dukhon itu adalah gempa yang dahsyat di timur dan baratnya Arab. Gitu. Nah, perang akhir zaman ini Salomo perang agama. Bukan perang negara-negara yang perbatasan begitu, bukan. Jadi ini antara Islam dan kaum kafir. Gimana caranya perang agama kaum Islam dan kaum kafir kalau misalnya daratannya belum satu? Gimana caranya? Nah, ad-dukhon inilah yang membuat nanti daratan itu cuma satu, yaitu dari Syam sampai Yaman. Di daerah situ aja daratan itu. Kita ini udah hilang semua. itu ada sumbernya, Pak. Ada sumbernya. Di dalam hadis-hadis ada ya. Di
ini. bisa. Ini sambil gua nyari nanti yang untuk Ad-Dukhon itu coba kalau di Kristen gimana? Apa namanya? Hari kiamat dan perang akhir zaman dan Yesus turun. Kalau sebenarnya aku bukan bawa ini, maksud saya begini. Ini nih Bukan, karena kan gini maksudnya kan lu bilang kan nggak apa ini tuh nggak masuk di akal. Kalau di Kristen masuk akalnya gimana? Silahkan. gini maksud saya begini, ini salah satu contoh dari penglihatan Daniel bahwa dunia itu kan akan maju, tetapi tidak berpatokan pada apa yang diilhamkan oleh Daniel seperti itu. Oke, ya nggak usah dibawain sekarang. Yang di perjanjian baru aja, yang di Wahyu Kita bisa coba. lihat. Nah, tapi kan kita bisa lihat semakin hari dunia kan semakin maju seperti itu. Oke. Nah, dunia kan semakin maju, yang maksud saya seperti itu, Bang. Iya, oke. Nah, terus akhir zamannya di Kristen itu gimana? Oh, kalau akhir zaman tuh nanti ada di kitab-kitab Wahyu kan ada tuh. Nanti Nah, kalau coba, misalnya memang kayak mau gimana? dibahas, nanti kita bahas. Ini kan kita belum selesai. Bukan, nggak usah dibahas, diceritain aja. Gua nggak akan bantah kok. Oh, kalau di akhir zaman juga sama. Dunia tuh lenyap, sama juga. Sama juga dunia lenyap, tetapi ketika Yesus datang memang udah kiamat, Bang. Memang itu. Gini berarti. Oh, oke, I see. Berarti ini dunia yang teknologi penuh ini itu tidak akan kembali ke zaman Yesus. Dia tetap seperti itu, lalu hari kiamat terjadi kayak gitu maksudnya. Enggak, jadi gini. Dunia kiamat itu kan Loh. dunia kan hancur nih, ya kan? Dunia kan hancur secara otomatis kan Yesus baru datang. Nah, kalau itu kan masih masuk akal nih, ketika Yesus datang kan dunia kan memang dalam keadaan perang-perangnya. Dan itu memang dunianya udah kiamat. Nah, tetapi ketika Yesus datang sesuai dengan ajaran kalian kan, Yesus datang, kemudian Yesus masuk Islam lagi, ya kan? Padahal nggak tahu nggak tahu Isa sebelumnya tuh beragama apa, kan kita nggak tahu nih, ya kan? Lalu dia datang lagi, dia malah jadi apalagi dia jadi Bukan, dia tetap Islam. Tunggu. Yang mau aku paham ini, ketika Isa datang, kira-kira ketika dia menjadi murid tuh berarti dia punya ulama gitu ya? Oh, enggak kok, apa ya? Bukan murid, bukan gimana. Jadi Nabi Isa ya nabi, dia tetap nabi, bukan murid dari siapa-siapa. Oh, kan dia datang. Kita nggak dapat narasi. Kan dia Nah, ini Nabi Isa memeluk Islam itu juga itu nggak ada narasinya. Nabi Isa itu tetap Islam gitu. Ketika dia datang ke bumi, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad, mengikuti hukum-hukum Islam yang ada dari. Posisinya kan begini, Nabi Isa kan datang. Ya. Kita belum tahu syariat Nabi Muhammad kan seperti apa, kan dia perlu belajar. Benar nggak? Enggak ada narasi seperti itu. Loh, Nggak ada perlu belajar, nggak ada belum tahu. maksudnya gini. Nah, terus gimana dia bisa tahu, Bang? Gimana dia bisa sih tahu? Gimana Isa bisa tahu? Semua nabi kan dia punya nubuah, dia kan bisa mempunyai penglihatan kan dia. Semua nabi itu intelektualitasnya itu dan penglihatannya itu kan lebih dari manusia biasa. Jadi ini bukan perkara susah untuk nabi gitu loh. Untuk mengerti syariat nabi-nabi berikutnya, nabi-nabi sebelumnya begitu Ya, kan. makanya Lalu kan kemudian saya bahasa-bahasa kaumnya gitu. Dan- Itu enggak belajar. Kalau belajar bukan nabi dong namanya dong. Iya, namanya kan dia perlu belajar kan untuk bisa Bukan nabi kalau perlu belajar. Kan? Loh, kalau gimana dia nggak perlu belajar kalau dia datang langsung Itulah kenapa dia disebut nabi gitu. Coba nabi-nabi yang lain ketika memimpin umat itu belajar nggak mereka itu? Kan dari pewahyuan mereka ini. Bang. Coba di mana Musa belajar Tapi mengenai siapa yang kenabian? Belajar sih. Nabi-nabi yang di Israel. Coba Nabi Yeskiel belajar di mana dia? Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel. Taurat Nabi Musa. Nah itu belajar nggak itu? Lo pasti belajar, dididik dan Siapa dilatih yang kecil. ngajarin dia? Rabi-rabi Yahudi lah. Nah tertulis di mana itu? Itu memang nggak tertulis secara langsung, tapi Nah iya kalau kayak gitu kan itu namanya asumsi bre. contoh Yesus. Ya coba. Nah, oh enggak, coba kita kasih contoh Yesus. Enggak, jangan Yesus. Kalau Yesus kan memang Baik Allah. belajar di sana kan kalau Yesus. Nah ini kalau nabi-nabi perjanjian lama ada nggak yang kayak Yesus? Salah duanya coba. Ada nggak nabi-nabi yang belajar kayak Yesus? Kalau nabi-nabi yang di Israel kan sama masuk bait Allah. Coba di mana contoh Nabi Yeremia kayak Nabi Yeskiel. Coba ada nggak yang belajar gitu? Yesus satu memang dia belajar dia. Spesifik. Nah kalau misalnya kalau nggak ditulis ya jangan difitnah belajar lah. Enggak. Namanya kalau orang Israel sudah pasti mereka mempelajari dulu hukum Taurat Musa baru mereka bisa Nah yang mastiin ini siapa?
bukan yang mastiin siapa, karena itu udah menjadi Nah, contoh kayak gini, Yeskiel ketika nubuatan itu ketika bait suci ketiga itu nanti 600 hasta gitu kan. Nanti dari ini ada 4 sisi, nanti tingginya segini, batunya harus batu ini. Itu di Yeskiel 41 sampai 48. Itu belajar di mana dia? pembuatan bait Allah. Iya, belajar di mana dia? Oh, itu kan Itu belajar atau mereka pewahyuan? ngikutin. Loh, itu kan mereka ngikutin apa yang diinfo. Ngikutin siapa? Sama Elohim. Musa. Nah, itu kan itu belajar atau pewahyuan? Loh, itu kan mereka beda, Bang. Itu kan beda. Nah, itu dia gitu loh. Makanya kalau pembangunan tuh beda. Contoh, saya kasih contoh ya. Contoh Nabi Nuh. Contoh Nuh. Nuh ketika membangun Batra, dia kan perlu nih mendapatkan informasi dari Elohim kan untuk. Nah, itu kalau informasi dari Elohim itu kan pewahyuan, itu bukan belajar. Iya. Nah, itu memang sesuatu yang nggak ada. Sesuatu. Nah, itu yang kalau nggak gitu ada, makanya kalau gitu nabi belajar itu ini doktrin dari mana ini? Itu belajar, Bang. Ya di mana coba dalil-dalilnya di mana? Tunggu dulu. Kalau nggak belajar, kenapa satu mereka bersunat? Kenapa mereka bisa mengajar di bait Allah? Nah, itu kan harus perlu belajar. Ya karena mereka nabi. Memang ini mereka tuh dikatakan nabi karena memang mereka mengikuti aturan-aturan yang diajarkan Nabi Musa gitu loh. Mengikuti aturan-aturan yang diajarkan Nabi Musa. Ya iya, yang sesuai dengan hukum Musa. Kalau misalnya. Nah, kalau misalnya diajarkan Nabi bagaimana dia mempercayai? Lah itu kan penunjukan kan. Nabi itu kan ditunjuk itu oleh Tuhan gitu. Kapan Musa ngajarin Yeskiel? Tunggu dulu. Dia ditunjuk atas dasar apa? Ya atas dasar kehendak Tuhan lah. Itu hak prerogatif Tuhan. Dia ditunjuk atas dasar imannya dan perbuatannya terhadap hukum Taurat. Maka dia dibuktikan dengan ketaatannya kepada hukum Taurat, makanya dia ditunjuk begitu. Nah, di mana Yeskiel mentaati dan yang tadi lu bilang itu? Ada nggak? Kan kita udah tahu Yeskiel tuh udah pasti. Yang pertama. Ya udah kalau Yeskiel udah pasti, coba Yosua siapa nih? Yosua, kitab Yosua itu. Yosua yang muridnya yang penggantinya Musa. Ya. Nah, kalau Yosua penggantinya Musa itu kan memang langsung ditunjuk. Karena memang hukum Taurat kan baru. Tetapi kalau kita lihat, siapa nabi siapa? Amos belajar di mana Amos? Coba, ada nggak dalilnya Amos belajar jadi nabi? Oh, ada. Ya, coba di mana? Bang. Kalau Amos tuh tidak mengikuti apa yang difirmankan sesuai dengan kitab para nabi, nggak mungkin dia ditunjuk. Dasarnya apa dulu? Ya di Amos berapa? Kan di Amos berapa? Kan ini Amos ini ada berapa? Ada 9 bab ini. Di Amos berapa? Gini. Aku kasih kamu contoh ya. Misalnya nih, kamu tuh nggak pernah sekolah ya, nggak bisa membaca sekaligus semua. Contoh. Tapi kamu disuruh membaca, masuk akal nggak? Masuk akal, bisa-bisa aja. Ini kalau gitu kejadian dong ya gimana? Bisa membaca. Nanti kita ke Amos lagi ya. Para nabi. Ini Yesaya 29:12 nih, kita baca Yesaya 29:12. Kita kasih contoh siapa? Ini kita pakai contoh. Gini. Tunggu. Ini ya kemungkinan nggak bisa baca. Turuan tuh ada pada Yesus Kristus. Tunggu. Di sini ya dibilang. Sebenarnya contoh Salomo diam dulu. Salomo diam dulu. Enggak, maksudnya kalau misalnya ngomong terus nggak bawa data itu kan sama aja ngefitnah nabi-nabi dan Yesus lu gitu. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Itu. Ini aja tertulis. Mungkin aja orang nggak bisa baca disodorin kitab untuk baca, itu mungkin aja. Iya, tapi kan disodorin disuruh baca. Coba dibaca ulang. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini dibilang. Maka yang nggak bisa baca itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Itu disodorin kitab. Memang dia nggak bisa membaca ya, dijawab memang nggak bisa. Tapi disodorin kan? Loh. Dia nggak bisa membaca, makanya dibuktikan ketika memberi buku ternyata dia nggak bisa membaca. Nah, itu salah satu bukti menunjukkan. Nah, ini berarti buktinya masuk akal ketika orang nggak bisa baca dikasih kitab itu kan ada gitu loh. Berarti kamu nggak ngerti, itu tuh sebagai uji.
pengujian. Ya iya, uji kan? Ketika Nabi, makanya saya bilang apa? Atas dasar apa Elohim menunjukkan orang itu menjadi Nabi? Atas dasar hak prerogatif Tuhan. Terhadap Taurat, gitu loh. Nah itu nggak tertulis, Ini contoh kita lihat di Amos 1, kita balik lagi di Amos 1. Tiba-tiba Tuhan berfirman, bre. Ini Amos 1 tiba-tiba. Dasar apa? Ini. Elohim bisa menunjuk orang tersebut menjadi Nabi, sedangkan Hak prerogatifnya Tuhan itu nggak pakai dasar dia, karena Tuhan itu ya sekehendaknya Tuhan lah. Ini kita lihat Amos. Amos mana dia tadi si Amos? Nah, ini Amos ya. Amos 1 kita buka. Nah ini perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Mana belajarnya? Mana belajarnya? Itu sudah dikatakan. Langsung wahyu. Ini baca. Ini perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Iya, gitu. Mana belajarnya mana? Dia golongan Israel. Artinya mana belajarnya? Coba kita ganti nabi. Nabi siapa lagi ya? Namanya kalau dia udah Nehemia. Nah, ini Nehemia nih. Nggak, intinya kalau kamu tunjukin nabi yang dari Israel sudah pasti mereka taat terhadap Taurat, makanya di mana taat terhadap Tauratnya di mana? Terhadap Taurat, dengar. Ketaatan Jangan difitnah. Taurat, itulah yang dijadiin patokan untuk Nah, di mana taatnya di mana? Sebagai nabi. Nah, oke, di mana itu kata-kata taat terhadap Tauratnya di mana? Loh, itu kan baca. Itu kan sudah Ini gua baca. Coba kamu baca tentang Taurat, perintah awal tuh. Loh, Taurat perintah awal, oke. Kan jelas. Taurat ya, kita Taurat tuh itu kan jelas, Bang. Ini Tauratnya aja hilang, ini kejadian sampai ulangannya. Taurat di mana nih? Di kitab mana Taurat? 10 hukum Tuhan itu kan jelas. Iya, 10 hukum Taurat jelas Coba gitu. baca di 10 Terus hukum apa yang enggak? Apa yang nggak jelasnya yang kita bahas kan yang nggak jelas ini. Di informasi Keluaran 20 ya. Orang Nah, ini. Gini, Bang. Nih, ini 10 hukum Taurat nih. Nah, dasar inilah yang dijadiin patokan, Bang. Makanya mereka. Nah, di mana dasar ini dijadikan patokannya di mana? Kepada nabi-nabi di mana? Loh, ini kan patokan, ini kan. Jangan bawanya gak nyambung lah. Orang Israel. Iya, ini perintah untuk orang Israel. Nabi-nabi dipilih Tuhan karena taat terhadap Taurat itu di mana? Di mana itu? Justru itu tuh kembali kepada Anda. Sekarang gini, dasarnya apa? Elohim memilih orang tersebut kalau misalnya dia penyembah berhala. Hak prerogatif Tuhan itu. Penyembah berhala misalnya diambil ngapain? Ini kalau penyembah berhala itu ada di bilangan 22 nih. Nih bilangan 22, lihat nih, bilangan 22 kita buka nih. Nih, penyembah berhala dia. Ini Tuhannya. Tuhannya ngobrol ini. Nah, bilangan 22. Cari kasih saya Siapa cari kasih apa? Kasih apa? Harusnya gini, kalau kamu mau membantah, kamu kasih saya satu ayat di mana Elohim menunjuk salah satu orang penyembah berhala, ya kan, menjadi nabi. Oke, ya udah nih. Itu nggak akan dapat, karena memang. Iya. Ini ada ini bilangan 229 sampai 10. Bilangan 229 sampai 10 ini. Pilih menjadi nabi. Ini bilangan 229 sampai 10. Ini anak. Ini. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa. Ini Bileam nih. Pin, ketawanya nggak kayak gitu biasanya, Pin. Ini nih, Bileam nih. Sebentar, saya masih di luar, saya sampai di rumah, nanti saya tunjukin data semuanya. Iya, ini gue udah nunjukin data. Ini mau digimanain nama lu, mau dibakar aja atau gimana? Cariin dulu saya satu ayat di mana penyembah berhala diangkat sama Elohim jadi nabi. Gini, nah ini nih, bilangan 229. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama dengan engkau itu? Nah itu Bileam nih. Ini Bileam satu. Ayo, melayang-layang di permukaan air lu.
Melayang-layang lu kan. Nah, ini baru Bileam nih. Nanti ada juga ya saya 45 nih, mantap juga nih. Ya saya 45. Ya saya 45 nomor 1. Asal mula nama gua. Ya saya 45 Mesiah dari non ini ya, non Yahudi. Iya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nih, Katanya keselamatan dari Yahudi toh. Ternyata dari non Yahudi juga ada. Iya nih. Nah. Ini nabi juga nih. Coba cari di mana ayatnya. Ya saya 451, bilangan 22 nomor 9. Orang Yahudi. Gini kalau Ini Kores, ini orang Yahudi, ini Kores ini. Orang Persia ini. Iya, dia kan taat. Ngeden loh, nani otak dia taat dia bilang. Ya kan dari Melayang-layang air kan. kalau orang Melayang-layang Israel sudah pasti taat bakpao. terhadap hukum Taurat. Nah kalau Kores? Kalau Kores gimana? Taat kepada tablet Kalau Hammurabi. namanya orang Israel pasti patokannya ke hukum Taurat. Nah kalau Kores? Kalau Kores gimana kalau Kores? Ke anu. Harusnya gini, kamu tunjukin ke saya salah satu ayat di mana penyembah berhala diangkat sama Elohim jadi nabi. Ini Bileam ini loh. Bilangan 229 ini loh. Bileam berserta kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Ini Allah berfirman kepada Bileam. Ini Bileam ini satu. Terus ini Kores ini. Kores firman kepada orang yang kuurapi. Yesaya 45 nomor 1. Terdiam. Udah. Lu masih melayang-layang di permukaan air. Kayak gitu. Iya, ini ketawa jahat. Selamat datang di kebenaran kalau begitu ya. Masih di ini Pin, masih di Probolinggo. Enggak, udah pulang ini. Kalau udah suaranya lantang begini, dia udah pulang unik. Di mana nih? Di mana ya? Oh, aduh, baru connect dia bilangan 22 nomor 9. Wah, penyembah berhala. Berapa? Bilangan 22 nomor 9. Sama Yesaya 45 nomor 1. Konsentrasi sama Bileamnya aja dulu. Kasih Bileam aja dulu, Bileam. Iya benar.